everyone, di video ini saya akan demo aplikasi end-to-end app encrypt messaging system yang saya buat untuk tugas mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abiu Faisal Akmal dengan NIM L01230003. Aku dari jurusan Informatika Universitas 11 Maret. Kenapa sih aku buat aplikasi ini? Jadi masalahnya itu di aplikasi chat konvensional, server itu masih bisa akses isi pesan pengguna dalam bentuk plain text. Jadi itu tuh bikin adanya kebocoran data dan penyadapan itu makin tinggi. Nah, untuk ngatasin masalah itu, aku buat aplikasi ini pakai algoritma RSA 2048. Jadi pesan ini tuh cuman bisa dibaca oleh pengirim dan yang menerima aja. Jadi server ini cuma jadi perantara aja untuk nyimpen dan kirim pesan itu dalam bentuk enkripsi. Nah, kemudian text tag yang aku pakai di sini itu adalah front end-nya pakai Next.js dengan TypeScript dan Tailwind CSS. Backend-nya aku pakai Fast API dengan Python. Database-nya aku pakai Supabase PostgreSQL. Enkripsinya aku pakai library dari Python untuk RSA 2048. Nah, di sini langsung aja teman hadirin, aku akan langsung registrasi di sini. Nah, registrasinya itu contohnya username-nya adalah Faisal gitu ya. Nah, emailnya di sini contohnya faisal@gmail.com. Nah, strong passwordnya kita isi. Oke, creating account. Nah, di creating account ini di sini akan langsung generate RSA key pair-nya, dan di sini udah ada lognya ya kalau private key ini udah di encrypt sukses gitu. Dan kemudian jadi arsitekturnya adalah ketika frontend itu kirim request post, itu data username, email, password akan di hashing ya. Jadi ketika backend itu akan menghashing password itu, lalu akan kesimpan di database. Nah, contohnya adalah seperti ini di database usernya. Nah, ini udah masuk ya. Jadi public key-nya akan terhash, passwordnya terhash. Nah, kemudian ada created at-nya kapan, kemudian ada private key-nya berapa. Nah, kemudian karena kita butuh 2 user di sini, maka aku akan langsung logout, dan kemudian aku akan langsung register lagi. Itu namanya contohnya Akmal, dan ini akmal@gmail.com. Nah, kita akan langsung buat passwordnya kayak gini. Oke, creating account. Nah, di sini sukses ya, sukses. Nah, di sini sukses. Nah, ini tadi ada 2, jadinya 2 akun ini sukses terbuat. Nah, kemudian karena tadi Faisal udah mendaftarkan, jadi kita bisa langsung chat Faisal dengan email yang tadi faisal@gmail.com. Nah, kemudian di sini aku akan mencoba ngirim pesan ke Faisal. Nah, di sini aku akan kirim pesan, contohnya halo Faisal. Nah, jadi ketika aku kirim pesan ini, front end akan ambil public key dari data user yang aku klik tadi Faisal, kemudian public key dari aku sekarang yaitu Akmal ini ya. Nah, kemudian front end ini akan enkripsi 2 kali. Jadi enkripsi yang pertama itu untuk Faisal. Jadi Faisal ini ketika halo Faisal ini terkirim ke Faisal, maka dia akan mengencrypt menggunakan SSHA256. Kemudian untuk enkripsi yang kedua itu untuk aku sendiri, untuk Akmal ini ya, contohnya untuk Akmal. Jadi halo Faisal ini akan terenkripsi juga untuk sendernya. Kenapa sih perlu 2 kali encrypt? Jadi nanti Akmal ini nggak perlu decrypt pakai public key-nya Faisal, dan jadinya Akmal itu perlu versi yang encrypt yang bisa dia decrypt sendiri pakai private key-nya Akmal itu sendiri. Nah, kemudian di sini tadi ketika kita ngirim pesan, nah itu kita search ya, ketika kita mengirim pesan,
Nah, di sini ada tulisan encrypt request. Jadi kita send message, kita akan encrypt request. Nah, encrypt message-nya ini tulisannya udah successful dengan server 200 oke. Dan ketika request receive, encrypting message encryption successful. Nah, di sini ada dua enkripsi dan memang terjadi. Nah, ini ada ya log di sini sending encrypt message from ini to ini. Nah, kemudian message send sudah successful. Nah, begitu. Kemudian kita akan coba baca dari sisi Faisal ya. Nah, kita login, kemudian masuk ya di sini. Jadi ketika aku masuk ya kan, nah ketika aku masuk maka akan ada request ke API, itu langsung ada decrypt requestnya. Nah, di sini decrypt message-nya sukses. Nah, langsung akan kita bisa membaca walaupun di tabel message ini kontennya itu di encrypt. Nah, tapi ketika kita ingin membaca apa yang telah dikirim oleh Faisal, maka yang dikirim oleh Akmal, maka kita langsung ke decrypt agar kita bisa melihat plain text-nya itu seperti apa. Jadi yang di sini itu bermaksud security feature-nya adalah end-to-end encryption. Jadi pesan itu dienkripsi di client sebelum dikirim, dan server itu nggak bisa nih baca isi pesannya itu apa, cuma sender dan receiver yang bisa decrypt. Nah, kalau kita tahu di sini itu ada 3 layer ya, 3 layer yaitu layer 1 password hash itu dengan bcrypt, kemudian layer 2 private key encrypt dengan AES256, kemudian message encrypt dengan RSA 2048. Begitu teman-teman. Jadi semua komunikasi front end back end itu pakai HTTPS. Nah, kita langsung akan lihat database inspectionnya. Di sini kalau kalian lihat password semua udah ini. Jadi nah, begini adalah skema database-nya ya. Skema database-nya, message itu akan ada sender encrypt content dan encrypt content. Nah, ini yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi enkripsinya ada 2 kali. Begitu. Mungkin itu aja demo dari aplikasi end-to-end encrypted messaging system yang saya buat. Jadi untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa ditambahkan hybrid encryption ya, jadi RSA plus AES, kemudian WebSocket untuk real time, dan mungkin bisa multi device support. Oke, mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.